En vooral, ja, ik heb het naar mijn zin. Ik mag er eindelijk bij komen na lang blessureleed. Dag Myron. Met, Myron Bodo. ya Myron Bodo, top. Halo coach. Antara timnas Indonesia melawan Palestina. Halo Do. Profil Luka Evering, pemain keturunan Indonesia Belanda yang dijuluki Titisan Van Dijk. Luka Evering, pemain keturunan Indonesia Belanda yang dijuluki sebagai Titisan Van Dijk menarik untuk dikulik. Luka Evering memiliki kemungkinan besar berseragam timnas Indonesia di masa depan. Sebab, pesepak bola keturunan ini tengah meniti karir cemerlang di tim senior FC Twente. Jauh sebelum itu, Luka Evering mengawali debutnya bersama Akademi FC Twente pada 2012 lalu. Winger kanan klub si merah ini diketahui memiliki darah Indonesia. Seperti apa sosok Luka Evering? Berikut profil Luka Evering, pemain keturunan Indonesia Belanda yang dijuluki sebagai Titisan Van Dijk. Luka Evering mengaku memiliki garis keturunan Indonesia langsung dari sang ayah. Tidak heran profil Luka Evering menarik perhatian penggemar sepak bola Indonesia. Evering kerap dijuluki Titisan Van Dijk. Meski memiliki darah Indonesia dari sang ayah, ternyata Evering belum pernah bertemu dengan sang ayah secara langsung. Ia mengungkapkannya dalam satu wawancaranya, "Ya, ayah kandungku dari Indonesia, tapi saya tak pernah mengenal dia," ungkap Luka Evering. "Saya tidak tahu asal ayah saya dari Indonesia bagian mana. Saya hanya tahu kalau ayah saya diadopsi, setelahnya tidak tahu," tambahnya kemudian. Tijani Reijenders, pemain keturunan Indonesia Oga naturalisasi, kini dipanggil timnas Belanda. PSSI sempat memberikan tawaran kepada satu pemain keturunan Indonesia yang saat ini bermain di AZ Alkmaar, Tijani Reijenders, untuk dinaturalisasi namun menolak. Kini Tijani Reijenders mendapat panggilan untuk membela timnas Belanda dan segera bergabung. Simak profil Tijani Reijenders yang pernah menolak tawaran timnas Indonesia dan sekarang berpeluang debut dengan Belanda di ajang internasional. Pelatih Belanda, Ronald Koeman, memasukkan nama gelandang AZ Alkmaar itu untuk pertandingan semifinal UEFA Nations League melawan Kroasia, pada tanggal 15 Juni tahun 2023. Ini kesempatan Tijani Reijenders mencatatkan penampilan debutnya bersama timnas senior Belanda. Menurut statistik Transfermarkt, Tijani Reijenders telah 3 kali tampil dengan Belanda U20. Ia debut dengan Belanda U20 pada tanggal 20 November tahun 2018 lalu. Pernah dilirik Sintayong usut punya usut, nama Tijani Reijenders ternyata pernah dilirik Sintayong selaku pelatih timnas Indonesia. Sintayong sempat merekomendasikan Tijani Reijenders agar bisa membela skuad Garuda. Hal itu diketahui dari unggahan Instagram Hassani Abdul Ghani, mantan exco PSSI. Ia menerangkan bahwa Tijani Reijenders belum berminat menjadi bagian timnas Indonesia. Keterangan itu dipublikasikan melalui unggahan Instagram pada tanggal 18 Februari tahun 2022. Baru dikabarkan dari kolega di Eropa, di mana Tijani Reijenders belum berminat bergabung timnas. Die mooiste punten, ja, dat is natuurlijk ook zuur voor de titelrace waar ze in zitten met Ajax. Maar ja, wij als RKC hebben ook de punten kijken. Nongol di postingan Elkan Bagot, Sain Patinama tegaskan gabung timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni tahun 2023. Pemain Viking FK, Sain Patinama memberikan kode bahwa dirinya akan bergabung di TC Timnas Indonesia. Hal itu diketahui via Instagram Elkan Bagot. Sain Patinama mendapatkan panggilan Sintayong untuk membela timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni tahun 2023. Akan tetapi, ia sempat dirumorkan mengalami cedera. Momen itu karena pemain berusia 24 tahun ini mengalami benturan ketika Viking FK bertanding melawan Fredrikstad pada laga Piala Norwegia 2023. Walau dirumorkan bakal absen, kini Sain menegaskan dirinya bakal bergabung ke TC Timnas Indonesia. Hal itu ia sampaikan di postingan Instagram Elkan Bagot. Nah,
Elkan Bagot sendiri memang baru bergabung ke TC Skuad Garuda. Ia pun membuat unggahan momen ketika berlatih di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Postingan tersebut langsung dikomentari Sain Patinama. Ia mengaku tak sabar untuk bertemu rekan satu timnya. Melihat postingan itu, netizen tanah air optimis bahwa pemain Viking FK tidak mengalami cedera. Artinya ia bakal fit untuk membela timnas Indonesia. Pemain tersebut adalah Pascal Struijk yang ternyata merupakan pemain berdarah Indonesia. Struijk saat ini membela tim Premier League Leeds United. Meskipun masih berusia 23 tahun, Struijk sukses masuk dalam tim utama Jesse Marsch musim ini sebagai bek tengah. Penampilannya di Leeds United juga tergolong sangat baik, memainkan 11 laga bagi Leeds United. Struijk sukses masuk 10 besar pemain dengan total tackle terbanyak di Premier League musim. Pascal Struijk merupakan pemain berdarah Indonesia yang cukup sukses di Premier League bersama Leeds United. Kakek dan nenek dari ayah Struijk merupakan orang yang berdarah Indonesia. Banyak pemain berdarah Indonesia yang memulai karirnya di Liga Belanda termasuk Pascal Struijk. Bek tengah dengan postur 190 cm ini mengawali karir sepak bolanya bersama tim muda ADO Den Haag selama satu musim. Peningkatan karir Struijk terjadi ketika dia diboyong tim muda Ajax Amsterdam 2016-17 sebelum akhirnya direkrut Leeds United satu musim setelahnya. Struijk baru masuk tim inti Leeds United pada musim 2019-20 saat masih dilatih Marcelo Bielsa. Sejak promosi ke tim utama, Struijk sukses menampilkan permainan yang memukau. Lebih dari 2 musim pasca promosi, Struijk telah we fight until the last second and Pertemuan antara Erick Thohir dengan Sain Patinama berlangsung di Indonesia. Sain Patinama memutuskan untuk ke Indonesia di tengah-tengah agenda FIFA Matchday. Setibanya di Jakarta, Sain Patinama bertemu dengan Erick Thohir. Pertemuan itu berlangsung hangat di salah satu tempat makan di Jakarta. Jelang gabung timnas Indonesia, Sain Patinama bawa Viking FK menang atas Sarpsborg. Kabar terbaru muncul dari pemain naturalisasi anyar, Sain Patinama. Dia diturunkan klubnya, Viking FK, dalam laga lanjutan pekan ke-10 Liga Norwegia 2023 melawan Sarpsborg. Duel antara Viking FK kontra Sarpsborg digelar di Sarpsborg Stadion, Sarpsborg, Minggu, tanggal 11 Juni tahun 2023, malam WIB. Laga tersebut berlangsung sengit, tim tuan rumah Sarpsborg tampil mendominasi. Sain Patinama diturunkan secara penuh di laga tersebut. Pemain keturunan Indonesia Belanda itu dipasang sebagai bek kiri. Sain mampu tampil baik dalam menjaga lini pertahanan Viking. Itu merupakan laga terakhir Viking FK sebelum jeda karena agenda FIFA Matchday Juni. Dalam waktu dekat ini, Sain Patinama akan bertolak ke Indonesia untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Sain menjadi salah satu dari 26 nama yang dipanggil pelatih Shin Tae-yong untuk membela timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni. Skuad Garuda akan melakoni laga uji coba melawan Palestina dan Argentina. Dilihat dari laga terbarunya, Sain dalam kondisi baik dan aman dari cedera. Bek kiri berusia 24 tahun itu diharapkan mampu melakoni debut bersama timnas Indonesia di laga uji coba nanti.